sambil marah-marahin aku. Fatih, temboknya kan baru dicat. Jangan dicoret-coret dong. Aku jawab aja dengan santai. Pak, masih mending nyoret-nyoret tembok, Pak, daripada nyoret-nyoret badan. Fatih Unru, bocah berusia 7 tahun ini memang lucu dan menggemaskan. Berkat kemampuan berbicaranya, ia memiliki bakat menjadi seorang stand-up komedian. Fatih merupakan salah satu dari sekian banyak anak berbakat. Sejak lahir, setiap anak memiliki potensi atau bakat berbeda. Mulai dari menari balet, merakit robot, bermain alat musik, menyanyi, dan masih banyak lagi. Melihat potensi anak sejak dini akan memudahkan orang tua dalam mengasah dan mengembangkan bakatnya. Sehingga saat memasuki usia remaja, sang anak sudah memiliki masa depan. Dengan demikian, orang tua perlu mengenali potensi atau bakat yang dimiliki anaknya sejak dini. Bagaimanakah dengan potensi atau bakat putra-putri Anda? Peran orang tua tentu sangat penting bagi perkembangan potensi anak. Lalu bagaimana seorang ayah ikut berperan dalam mengembangkan potensi anak? Saat ini sudah ada praktisi parenting Edi Wiono, tapi kami juga membuka layanan interaktif di 295461188 untuk Jabodetabek dan 021295461189 untuk di luar Jabodetabek bagi Anda yang ingin bertanya. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku bisa langsung lihat di akun Twitter kami di @ims_net untuk mendapatkan 5 buku bagi 5 orang pemenang. Selamat pagi, Ayah Edi. Selamat pagi, Adrian. Ini buku yang terbaru nih ya, Ayah Edi ya? Terbaru. Sebelumnya jadi udah ada berapa buku nih? Ada 5. Ada 5? 5 atau 6 ya, ke-7 itu. Ini memetakan potensi unggul Iya. anak. Tapi saya sama Shanas tadi waktu pas kemarin dapat informasi kalau Ayah Edi mau datang, kita pertanyaan pertama, Yes. kenapa sih dipanggilnya Ayah Edi? Kenapa tuh Ayah? Boleh tolong di-share ke kita? Ya mungkin gini, dulu saya background-nya memang bukan untuk pendidikan, juga bukan psikologi. Yang pertama saya jelaskan di sini kenapa saya lebih suka dipanggil praktisi ya, ketimbang pakar. Terus jadi dunianya sama seperti Sana sama apa namanya? Adrian. Ya Adrian. Jadi dunia profesional gitu. Terus satu ketika saya sempat tinggal di luar negeri gitu ya. Nah kebetulan di sana lagi ada kampanye Let's Daddy Coming Home gitu, Let's Daddy Coming Home, karena udah banyak sekali orang-orang ekspatriat gitu ya, orang-orang luar negeri sana itu kalau kerja kan nggak cuma di negaranya tuh. Kalau mereka kan jadi ekspat di mana-mana dan jarang pulang gitu. Dan ternyata mulai dari riset di sana mulai ada apa namanya kekurangan sosok keayahan pada anak-anak. Gitu. Nah dari sana saya terketuk gitu, berpikir-pikir. Nah satu momen tertentu saya disadarkan gitu untuk tidak tertarik lagi sama dunia profesional. 17 tahun saya ngejalanin ini, kemudian habis begitu nggak tahu pengennya jadi ayah lagi. Jadi pengen balik lagi jadi fungsi ayah. Dan saya pikir bahwa kalau di sana kampanyenya luar biasa begitu, sampai punya hari ayah. Di Indonesia kan belum punya hari ayah. Iya, secara nasional. Belum punya hari ayah, belum ada yang kampanyein. Makanya berkaitan dengan musim pemilu ini saya mau kampanye juga. Sebagai ayah Edi. Ya, kepada para ayah untuk mengajak para ayah menyadari bahwa apapun profesi Anda di luar sana, sehebat apapun, katakanlah Pak SBY gitu, kalau pulang kan nggak mungkin anaknya bilang, iya Pak Presiden gitu, nggak gitu kan. Masih ayah, Masih ayah. papa, Iya Papa gitu. Iya Bapak kan gitu ya. Nah seperti itu, jadi banyak sekali ternyata, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri gitu, ketika para ayah sudah mulai berprofesi, semakin tinggi profesinya, semakin lupa akan rumah gitu. Padahal tujuannya awalnya itu kita mau berprofesi ini buat anak-anak, buat keluarga gitu. Tapi in the moment of time gitu tiba-tiba lupa gitu. Gila sama profesinya, nggak pulang-pulang, dan makanya ada kampanye di sana Let's Daddy Coming Home. Nah saya nggak bisa buat kampanye itu di sini. Jadi pakai saja nama saya waktu itu. Saya nggak mau dipanggil Edi lagi gitu. Saya maunya dipanggil ayah saja. Jadi kalau diwawancarai panggil saja saya ayah gitu. Berarti anaknya banyak ya ayah Anaknya Edi banyak, banyak sekali. Karena ada ini loh, Pak Ayah Edi kan sudah ada pembagian tugas, kan sudah ada istri. Kenapa peran ayah ini sepertinya kok kalau menurut Ayah Edi seperti terasa begitu pentingnya untuk tumbuh kembang anak maksud saya. Jadi balik lagi ke research ya, ke research bahwa dalam diri Adrian, dalam diri Sanas itu ada part of maskulin, ada part of feminin. Yang siap untuk dikembangkan. Jadi itu adalah modal dasar gitu ya. Nah kemudian yang harus mengembangkan siapa? Itu dua-duanya, ayahnya dan bundanya begitu. Jadi harus seimbang, 50-50 gitu, nggak bisa lebih salah satunya.
Nah, anak-anak kita itu membutuhkan keduanya. Nah, selama ini kita punya culture itu bahwa anak itu urusan bunda gitu. Makanya banyak anak-anak Indonesia itu waktu tampil ke depan itu nggak punya leadership, kemudian sulit mengambil keputusan, ini dan itu, semua peran keayahan kekurangan di sana. Nah, padahal even dia seorang wanita gitu, dia perlu peran keayahan itu ya, untuk menjadi tampil sebagai maskulin. Tetap dia sebenarnya adalah feminin begitu, nggak perlu berubah gender atau apapun. Tetap aja normal aja, tapi dia punya dua-duanya secara berimbang. Oke, berimbang. Ini menarik sekali dan sebelum kita melanjutkan, kita akan menyapa dulu. Ada yang bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Mau bertanya apa? Saya dari Rudi dari Berau, Kalimantan Timur. Oke, langsung saja pertanyaannya Pak Rudi. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Edi. Ayah Edi, Pak. Pak Ayah Edi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Apa Ya, kabar, Pak Rudi? ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Kebetulan tadi dari kantor tinggal sebentar ada lihat TV gitu kan. Ya. Saya jadi interest karena ini temanya adalah Bapak ya. Bapak, Parenting ya. untuk Bapak. Selama ini kita tahu kan biasanya ibu gitu ya. Oke. Pertanyaan saya seperti ini Pak, sebagai kepala rumah tangga tentunya langkah kita, mobil kita tuh jauh lebih banyak di luar dan artinya akan bentur dengan waktu schedule kita. Ya. Nah, seharusnya seperti apa sih yang lebih bijak? Ayah Edi mohon pencerahannya untuk bisa ikut serta peran yang lebih optimal kepada keluarga, khususnya kepada anak, seperti itu. Oke. Baik sekali. Terima kasih Mas Rudi Ya. pertanyaannya. Apa yang Bagus harus sekali itu dilakukan? pertanyaannya. Jadi kalau kita mau bijak ini, kalau mau bijak, kita semua mungkin lebih kurang sama ya. Waktunya 24 jam mulai dari presiden sampai bawah dikasih 24 jam. Gak ada yang lebih itu dikasih bonus sama Tuhan. Jadi kalau saya begini, kita kumpul nih bareng-bareng keluarga sama istri, kemudian sama anak. Nah kemudian kita tulis gitu schedule kita mingguan. Jadi harian dulu ya, kita punya schedule harian kayak gini. Kayak misalnya Adrian pagi-pagi harus sudah berangkat. Anas pagi-pagi harus sudah berangkat. Ini nggak perlu disesali gitu. Karir saya begini membuat saya jauh dari keluarga. Nggak usah berpikir ke sana. Kita cuma di situ menuliskan bahwa ini loh fakta keluarga kita. Jadi fakta keluarga kita kalau mama tuh berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Kemudian papa jam sekian. Selama 1 minggu itu kita coba mapping. Masih ada nggak waktu kosong? Nah jangan-jangan anak kita juga nggak punya waktu kosong gitu kan. Kalau anak-anak zaman sekarang dari pagi sekolah sampai sore, kemudian ini dan sebagainya. Nah makanya dengan adanya daftar tadi Pak, dengan adanya daftar tadi kita bisa melihat waktu kosong kita di mana. Oke. Nah jadi yang bijaksana itu adalah melihat waktu kosong masing-masing, kemudian kita coba sesuaikan schedule. Nah habis begitu kita bilang sama anak kita, kamu apa perlunya dari ayah? Apa yang selama ini kamu ingin lakukan bersama ayah nggak kesampaian gitu. Kita punya waktu kosong nih. Nah begitu juga istri kita, apa yang selama ini kamu harapkan kita ingin lakukan bersama, kemudian kita nggak bisa. Tapi kalau mencari waktu yang kosong, berarti akan ada kesulitan buat orang juga yang punya, misalnya ayahnya, dia selain sibuk Senin sampai Sabtu, Minggu dia masih punya hobi-hobi, misalnya hobi naik motor besar, hobi otomotif, sehingga akhirnya dia tidak punya waktu dengan keluarga. Apa tidak sebaiknya Ayah Edi kita mengalokasikan waktu untuk keluarga kita gitu loh, bukan mencari yang kosong? Gimana? Yang pertama, ada kosong nggak gitu? Pertama itu dulu, ada kosong nggak? Kemudian kalau nggak ada kosong, baru kita ajak dialog lagi, gimana ini? Siapa yang kita mau share di mana nih? Jadi kalau misalnya di sini ada tawar-menawar gitu. Misalnya papa udah sibuk, kemudian pengen hobi. Papa mau share, masa sih kamu nggak mau share? Nah jadi kan ada tawar-menawar. Papanya sudah mau berkorban untuk share. Kemudian jangan salah loh, anak-anak sekarang juga punya acaranya padat. Iya. Nah, jadi disitulah muncul bahwa dengan dialog ini kita sama-sama saling share, saling berkorban, saling meluangkan waktu yang dari yang sempit ini kemudian sampai ada kesepakatan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya papanya hobinya otomotif, kemudian motor besar dan sebagainya. Nah, di situ baru kita lihat, saya bisa bawa anak nggak? Saya bisa bawa istri nggak? Jadi di-include gitu di hobinya. Ya, di-include. Jadi bukan berarti kalau kita punya hobi kita sendirian, sekarang kita udah nggak sendirian lagi. Nah, oke. Gitu. Jadi bareng-bareng. Nah dari situlah baru kelihatan waktu-waktu kosong kita. Itu yang saya lakukan di rumah. Jadi istri saya, anak saya tahu schedule kapan jalan sama ayah, schedule kapan ayah seminggu nggak pulang gitu. Tapi yang paling penting berarti memang harus ada keinginan untuk berbagi bersama, menyiasati gimana caranya gitu. Persis. Nah itu biasanya inisiatornya justru dari para ayah. Kalau ayahnya diem aja, ya sudah sekeluarga itu diem aja, saling menggerutu satu sama lain, lama-lama akhirnya cuek dan saling jauh. Oke, jangan cuek ya, karena juga ada yang mau bergabung dengan kita juga nih Ayah Edi ini. Boleh. Halo, selamat Silakan, pagi. Adrian. Halo, selamat pagi. Halo? Adrian. Ya, halo, selamat pagi Pak.
Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana? Frans Timbulong di NTB Sumbawa. Oh iya, dari NTB Sumbawa. Ya Pak, silakan langsung pertanyaannya ke Ayah Edi. Selamat pagi Ayah Edi. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak, langsung. Saya mau tanya seberapa besar peran ayah terhadap anak dan bagaimana cara menghadapi anak yang hiperaktif. Baik. Oke, terima kasih Pak Frans atas pertanyaannya. Anak hiperaktif. Baik. Saya waktu kecil juga hiperaktif. Gimana tuh caranya untuk ngiyumin anaknya? Mungkin nggak dikasih makan gula, bener nggak? Enggak. Sekarang begini aja, kalau misalnya pertama ya saya balik pembahasannya. Kalau kita khawatir anak kita hiperaktif, nah saya minta mulai sekarang nggak usah khawatir, nanti malam bersyukur, sujud syukur sama Tuhan. Karena bayangkan, contoh yang ada di depan kita saja sudah terkenal gitu. Jadi berbanggalah gitu kalau saya punya anak hiperaktif, paling enggak tuh seperti Sanas loh. Oh iya, nggak bisa diam bergerak gitu ya. Iya, Tapi pada kenyataannya seringkali loh orang tua ini kan juga merasa ya risih atau terganggu karena juga ada persepsi dari lingkungan sekitar apabila anaknya ini seringkali ya mungkin susah diatur, Bandel. mungkin seperti bandel. Gimana tuh cara kita mensiasatinya? Nah, begini, kita ini dari awal ya terdidik itu untuk mencetak satu tipologi ya, satu tipologi anak yang disebut anak baik. Anak baik itu seperti apa? Anak yang duduk diam, anak yang penurut, betul ya gitu ya? Iya. Anak yang nggak macem-macem dan sebagainya. Tidak menjawab saat Iya, ditanya. persis. Aduh, Kayak kamu dulu ya. langsung inget. Iya, cuma pertanyaannya, kalau cuma satu tipe, anak kita buat satu tipe seperti Iya. itu, lantas jadi apa? Seragam semua nggak menarik juga ya That's kayaknya. right. Sekarang saya mau tanya, bayangin kita melihat pelangi dan isinya coklat semua, apa yang terjadi? Nggak indah. Nggak Bosen. indah. So, anak kita yang berbagai macam itu, yang hiperaktif, hiperpasif, hiper ini, hiper itu dan sebagainya, itu seperti pelangi aja, colorful. Kita lihat aja berjajar mereka, berdampingan, dan kita suka pelangi kok. Nah, tapi bagaimana kita selaku orang tua ya Hedi untuk bisa membatasi tadi gerak-gerik anak yang terkadang terlalu berlebihan agar masih terus on track nih gitu. Kita juga mungkin sebagai orang tua tidak mendapatkan satu image atau persepsi yang jelek gitu di mata masyarakat. Yes, saya suka sekali Adrian mewakili masyarakat Indonesia. Karena memang bapak. Yes, bagaimana membatasi anak, di sini kata kuncinya. Ya. Jadi membatasi itu diganti, bagaimana menyalurkan potensi anak. Nah, untuk taunya awalnya tuh gimana? Potensinya dulu nih. Dia hiperaktif, dia suka bergerak. Berarti harus dibawa kemana nih Nah, anaknya? ini calon ibu yang baik. Oh, alhamdulillah. Kamu sun. Amin, amin. Gimana Pak Menikahnya Edi? udah ya Hedi. Iya, pertanyaannya bagus sekali gitu. Ya. Bagaimana apa tadi persisnya? Jadi kalau misalnya melihat anak hiperaktif misalnya, apakah dia berpotensi untuk menjadi atlet kah atau gimana? Itu kita melihatnya tuh di bagian mananya? Yes, yang pertama ya kalau kita melihat hiperaktif itu pertama biasanya ciri-ciri tubuhnya seperti ini, kurus, kecil, iya betul. Oh ya? Iya kuat bergerak tapi walaupun kecil kalau dipegang tuh keras. Oh, nggak bisa berhenti dia. Iya nggak bisa berhenti diam. Otot kawat ini kayak Gatot Kaca memang si Anas ini. Saya pernah pegang waktu itu, kuat banget. Jadi saya seperti anak kecil dijadikan prototipe di sini. Oh jadi dari struktur fisik kita bisa melihat bahwa kira-kira anak kita memiliki potensi di mana begitu Ya, ya? jadi sebenarnya apa yang ada dalam diri anak kita, dalam setiap gerakan anak kita itu adalah objek untuk kita baca. Itu adalah pesan Tuhan yang kita baca, itu berhubungan sama masa depan. Oke. Sekarang kita baca di depan kita nih, nggak usah jauh-jauh lah contohnya ya. Baik, ini kecilnya pasti lincah. Terus kalau bergerak pasti bunyi. Iya. Itu namanya kinesthetic auditory. Jadi sambil bergerak sambil suaranya nyarame gitu ya. Terus nggak bisa diam, banyak tanya ini kecilnya. Oke ya. Bener nggak sih Nas? Bener, saya sampai merasa dibaca. Oke, terus lanjut Oke, tanya ini. sukanya gaul. Nggak suka belajar. Iya. Ini sebenarnya ini fortune teller gitu atau Ayah Edi pakar parenting. Sepertinya tadi udah melihat garis tangan saya. Iya, nah inilah ilmu baru yang perlu kita ketahui bersama. Orang tua perlu tahu itu bahwa sebenarnya every single thing in our child itu berbicara. Kalau kita bisa membaca gitu. Dari tatapan matanya, dia tatapan mata strength leader ya. Strength leader, jadi kalau saya tatap, dia tatap balik gitu. Nah itu artinya kalau dia punya argumen, dia sampai fighting dulu, nggak mau gampang ngalah. Oh iya. Begitu Nas? Betul, hebat sekali. Pantesan kalau laki-laki melihat mata Sanas meleleh lah langsung. Saya bisa tahuin dari Twitter gitu banyak. Oke, Ayah Edi mungkin bisa dikasih tips nih mungkin yang singkat dari bincang-bincang kita yang singkat juga di pagi hari ini. Bagaimana sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa terus khususnya ayah ya untuk memantau potensi minat bakat pada seorang anak?
Pesan saya singkat saja sebenarnya. Yang pertama, orang Indonesia itu biasanya melihat anak dari sisi kekurangan. Ya, selalu saja kekurangan. Nggak cuma orang tuanya, tapi juga sekolahannya begitu. Makanya tiap orang tua dipanggil ke sekolah pasti isinya cerita tentang kekurangan anak kita. Nah, pesan saya adalah, atau tips saya adalah, yakinlah bahwa setiap apa yang ada di tubuh kita, every single thing in our bodies, itu bercerita tentang siapa diri kita dan apa artinya, kemudian hubungannya sama potensi masa depan. Ya. Coba saya lihat, ini pilihan rambut. Ya, sama-sama saya tadi lihat. Bacain terus, Mas. Aduh, soalnya nggak ada lagi. Ya, baik, silakan. Tadi ada Marisa, ada Sanas, kan pilihan rambutnya lain, sama-sama perempuan gitu ya. Nah, dari pilihan rambut, kalau emang ini pilihan sendiri, nah, Sanas nih orangnya suka yang praktis-praktis, yang simpel, nggak suka yang berbelit-belit, seremonial, seperti itu. Dari kecil pun begitu biasanya, seperti itu. Makanya kedepannya kita sebenarnya kalau kita bisa baca itu every single thing, kita bisa terjemahkan, oh anak saya ini, masa depannya kira-kira arahnya ke sini, kemudian apa aja yang saya harus berikan, kursus kah, sekolah kah, jurusannya pilih apa dan sebagainya. Sebenarnya enak sekali loh, kalau kita ngerti betul parenting. Parenting jadi nggak cuma asal ngasuh anak, enggak. Tapi kita membaca every single thing in our child. Jadi parenting itu adalah sesuatu yang memang harusnya diketahui dan juga dipelajari oleh semua orang tua ya. Begitu ya Ayah Edi ya? Yes, tanpa kita kenal anak kita, tanpa kita membaca pesan dalam diri anak kita, bagaimana mungkin kita bisa mengasuh dia dengan baik. Setuju sekali. Mengasuh anak jadi memang merupakan investasi masa depan. Jadi kalau kita tanamkan hal-hal yang baik, mudah-mudahan hal-hal yang baik pula yang akan kita terima selaku orang tua. Begitu ya Ayah Edi ya? Amin. Sebaliknya. Amin. Dan juga sebelum kita menutup, ini sudah ada 5 pemenang yang mengirimkan tips hubungan ayah dan anak melalui Twitter @ims_net dengan hashtag IMS Ayah Anak. Ada yang pertama nih pemenangnya adalah Merisa @Merisa_Natsir. Jadi yang kedua juga ada 5 pemenang ya, ada Octavian Kendek di @ken21_MCFC, dan juga ada Trihandoyo @Trihando, dan juga ada Lengkilo @Lengkilowanto, ada Nining Sari Ningsih @Niningsari29. Selamat bagi para pemenang. 5 orang ini tim akan langsung segera menghubungi Anda untuk kemudian mendapatkan 1 buah buku Rahasia Ayah Edi. 7 tahun loh saya bikin. Ini 7 tahun ya. Nah, langsung bisa dibaca untuk menjadi orang tua yang ciamik. Terima kasih banyak Ayah Edi. Terima kasih Ayah Edi ya.